Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari weddingpress.net. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan kepada Anda bagaimana kita membuat form kehadiran ya khusus untuk undangan pernikahan digital, di mana nanti pada bagian form ini kita bisa lakukan untuk konfirmasi. Seperti ini contohnya, ada nama tamu, alamat email, nomor WhatsApp, ucapan, dan juga ada konfirmasi untuk kehadiran. Dan nanti ada berapa jumlah yang akan hadir. Dan ini datanya akan masuk secara otomatis langsung ke bagian Google Spreadsheet. Nah, jadi kita juga bisa langsung menambahkan akun emailnya si mempelai sehingga nanti dia bisa tahu ya berapa siapa nama orangnya di bagian sini, terus ada email ya, kita bisa atur ya di bagian sini nih sebenarnya nanti nama, email ya. Ini email. Lalu bentar, ini email ya. Lalu pada bagian sini ini nomor WhatsApp, pada bagian sini ini ucapan, lalu pada bagian sini ini untuk konfirmasi, dan ini untuk jumlah. Nah, jadi yang seperti ini ya, ini bisa kita salah ketik ya, nanti dia akan masuk seperti ini. Ini bisa kita delete aja dulu untuk bagian sini ya, kita delete ini, kita pindahkan ke bagian atas. Oke, nah nanti dia akan secara otomatis ngisi ya ke bagian bawah jumlah row-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, demonya seperti apa? Kita lihat pada bagian preview change. Nah, jadi kita lihat pada bagian sini, ini kita tulis ya alamat emailnya, contoh nomor WhatsApp-nya, tambahkan 62, karena kalau pada bagian Excel itu biasanya 0 di depan itu akan hilang. Nah, nanti pada bagian sini ini ucapan selamat. Lalu pada bagian konfirmasi kehadiran, apakah dia bisa hadir, misalnya dia bersedia hadir. Lalu jumlahnya, misalnya dia berdua dengan pasangan, maka dia akan nulis 2 dan kita akan kirimkan pesan. Oke, form sukses. Kita akan lihat pada bagian sini. Nah, ini secara otomatis langsung terisi ini ya. Jadi namanya siapa, lalu pada bagian email ya, email, terus pada bagian nomor WhatsApp di bagian sini langsung masuk, dan ini ada ucapannya ya. Ini pada bagian konfirmasinya dan pada bagian jumlahnya. Nah, nanti si klien juga bisa akses pada bagian halaman form ini, sehingga nanti dia juga bisa tahu ini si namanya yang ini dia akan hadir dengan jumlah berapa orang, terus dia tahu ucapannya dan lain sebagainya. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menambahkan pada bagian form kehadiran undangan digital. Oke, seperti apa caranya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, nah untuk memulai ya, untuk mengintegrasikan antara formnya dari Elementor, jadi seperti ini form yang kita buat dengan Elementor, dan pastikan ini adalah Elementor Pro ya. Dan kita nanti akan melakukan integrasi dengan add-on tambahan dari Elementor, yaitu yang bernama Piotnet Add-ons ya, for Elementor. Nah, jadi di bagian Piotnet ini kita akan menggunakan ya, pada bagian sini ini ada connect from to Google Set. Nah, jadi ada salah satu pada bagian fitur dari Piotnet ini yang akan kita gunakan, yaitu fiturnya connect from to Google Set. Nah, sehingga nanti kita bisa ibaratnya menghubungkan ya antara widget form dari Elementor dengan Google Set ya. Nah, contohnya seperti ini. Ke bagian dashboard, jadi silahkan Anda miliki. Jika Anda belum, bisa kontak saya bagaimana cara memilikinya. Nanti saya lakukan jasa instalasi lifetime kepada Anda ya. Nah, pada bagian sini silahkan kita download dulu, terus kita ke bagian plugin, pilih add new. Di bagian sini kan belum ada nih ya, jadi belum ada. Lalu kita ke bagian add new. Selanjutnya kita akan upload plugin. Nah, pada bagian upload plugin kita tinggal drag and drop ke bagian filenya ini, tekan install now untuk proses instalasi. Oke, proses instalasi di sini sudah selesai. Kita tinggal klik activate plugin. Nah, selanjutnya untuk melakukan aktivasi kita cukup memasukkan username dan password yang terdaftar pada pembelian di Piotnet. Nah, jadi silahkan ke bagian sini username-nya. Nah, kalau sudah kita tinggal login dan activate. Oke. Nah, ini simpan aja.
karena memang browser saya sendiri. Nah, pada bagian sini ini sudah lisensi aktif ya. Di sini prosesnya lifetime tabnya dan baru 3 ya, 3 website yang saya aktifasi, dan ini lifetime dan unlimited sets yang saya miliki. Oke. Nah, selanjutnya apakah yang saya perlu semuanya? Sebenarnya saya tidak perlu semuanya, saya hanya cukup untuk connect from to Google Set aja yang kita butuh. Ya, benarnya ada banyak, nanti akan kita bahas satu-satu fungsinya di video yang lain ya. Yang saat ini kita akan bahas yaitu connect from to Google Set. Oke, kalau sudah kita save setting dulu. Nah, pada bagian save setting nanti kita akan mengintegrasikan. Nah, jadi ini sudah di bagian save setting. Nah, nanti akan muncul pada bagian sini. Ya, akan muncul pada bagian sini. Kita sign in dengan alamat, pastikan Anda sudah login dengan alamat Gmail Anda. Ya, kita klik pada bagian sini. Oke, kita bikin project baru. Ya, kita lanjutkan, bikin project baru, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bikin sini buat credential. Oke. Nah, jadi ini pada bagian my project baru ya. Kita sudah pada bagian sini. Oke. Nah, kita ke bagian sini layar persetujuan authorize ya. Jadi pada bagian sini kita tinggal pilih. Selanjutnya kita pilih yang eksternal aja. Nah, ini nama aplikasinya kita akan gunakan pada bagian sini. Ini POM undangan online kami. Jadi pada bagian sini ini kita tambahkan POM. Ya, email pendukung, email yang aktif ya. Jadi pada bagian sini kita gunakan email saya yang aktif. Terus Anda nanti bisa pilih email yang memang aktif ya, yang terpilih tadi. Ya, ini nggak pakai logo seperti ini. Nah, ini halaman aplikasinya yang kita tambahkan yang ini. Selanjutnya pada bagian domain otorisasi, ya ini kita tambahkan nama domainnya tanpa tanda. Nah, ini cukup seperti itu aja. Selanjutnya ke bagian alamat email, kita samakan dengan alamat email tadi. Kalau sudah, kita tekan simpan dan lanjutkan. Oke, ini simpan lanjutkan aja. Ya, kembali ke dashboard. Oke, selanjutnya kita ke bagian credential lagi. Lalu kita pilih pada bagian sini buat credential. Ya, lalu kita pilih pada bagian client ID. Nah, jadi client ID kita pilih. Selanjutnya kita pilih jenis aplikasinya, aplikasi web. Oke, nama webnya. Lalu kita gunakan tambahan JavaScript-nya. Ini kita copy bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya ini tanpa ini. Selanjutnya ke bagian pengalihan otorisasi. Nah, otorisasi ini yang ini kita gunakan, yang ini kita copy. Ya, jadi kita copy yang ada di bagian Piotnet add-ons-nya ini. Ini kita copy. Lalu pada bagian pengalihan kita sini. Ya, kita udah tambahkan. Selanjutnya kita tekan buat. Oke, authorize sudah dibuat. Nah, ini kita tinggal copy pada bagian sini, kita masukkan kliennya ini, dan yang ini juga pada bagian rahasia klien secretnya. Kita tekan save setting. Oke, nah udah ya. Nah, kalau sudah tekan authorize. Nah, jadi kita pilih emailnya. Selanjutnya kita save aja. Ini bagian sini karena belum diverifikasi ya, sebenarnya lanjutkan aja karena memang kita yang menambahkan bukan orang lain. Kalau sudah pada bagian sini buka. Oke, izinkan. Selanjutnya izinkan. Oke, nah jadi kalau yang seperti ini udah terhubung ya, jadi udah terhubung. Selanjutnya kita cukup dengan cara bikin post saja deh. Kita bikin post baru, add new.
ya. Kita copy aja ini. Pada bagian sini misal form kehadiran, ya kita bikin bagian kategoris ini others. Kita pilih Elementor Canvas, publish. Oke. Selanjutnya nanti kita lanjut dengan edit with Elementor. Nah, kita bikin section baru aja. Yang lebih simpel aja ya. Bagian sini ini advance kita atur sini 100, bagian sini 100, terus tambahkan headingnya. Kita paste, salah, maaf. Ada bagian sini mana teksnya tadi? Ini terus satu rata tengah, terus kita bikin pom. Pom itu ada di bagian Elementor Pro, terus pada bagian sini tinggal kita bikin pom. Nama email nggak perlu, misal pada bagian sini kita ganti dengan teks, lalu nomor WhatsApp. Nah, ini kita isikan nomor WhatsApp Anda, ya. Contoh atau langsung aja contoh 62. Nah, selanjutnya ke bagian name di sini. Terus pada bagian sini kita atur message-nya, pesan, sampaikan ucapan di sini, atau ya. Terus pada bagian sini jadi pada bagian tambahan ya, bagian item bagian sini kita tambahkan khusus untuk kehadiran. Misal kita pilih yang checkbox ya, checkbox konfirmasi kehadiran. Ya, saya akan hadir. Maaf, bisa seperti ini. Nah, ini pemformatannya nanti silahkan Anda atur ya di bagian style masing-masing. Ini kita biar lebih cepat aja. Nah, ya setelah bikin pom, ya kita masih ke bagian pom ini, ya kita di bagian filenya. Jadi kita atur pada bagian tabs ya, ID-nya kita atur di bagian sini nama, karena huruf kecil, ingatkan huruf kecil semuanya. Pada bagian sini WhatsApp, selanjutnya pada bagian sini ucapan, advance ucapan. Dan di bagian konfirmasi, bagian sini kita pilih untuk ID-nya konfirmasi. Oke. Nah, update dulu ya sebelum kita menghubungkan ke bagian yang ini. Untuk Google Set-nya kita bikin dulu satu Google Set baru. Jadi ke bagian ini kita bikin file baru, spreadsheet. Kita bikin yang baru ya, di bagian sini misal pom. Nah, ini untuk yang mempelai tadi ya, yang bisa kita ganti ya. Ini tadi kan dia butuhnya nama, terus pada bagian sini nomor WhatsApp. Selanjutnya ucapan, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Nah, jadi dia 4 kolom aja, karena tadi pada bagian sini 4 kolom. 1, 2, 3, 4 untuk kehadiran. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan enable ya, enable, klik. Pada bagian sini kita akan copy Google Set ID. Jadi pada bagian yang kita bikin ini ada Google Set ID yang kita copy setelah tanda D dan slash-nya ini, dan sebelum slash yang edit. Nah, ini kita copy. Selanjutnya pada bagian sini kita Google Set ID-nya kita paste. Ya, kalau sudah kita ke bagian mengkoneksikannya. Add item, pilih untuk item 1, tulis nama. Dia ada di bagian kolom A. Ya, A, B, C, D. Jadi pada bagian sini nama A ya, add item, terus WhatsApp. Lalu dia ada di kolom B ya, terus add item. Selanjutnya adalah ucapan. Dia di kolom C, dan pada bagian yang D itu adalah konfirmasi.
dan dia ada di kolom D. Oke, kalau sudah kita tekan update. Nah, udah ya, ini untuk mengetahui dan lain sebagainya, ini ke bagian ini custom message ya, biar nanti ketahuan ada errornya. Oke, nah selanjutnya untuk action after submitnya juga dihilangkan juga nggak apa-apa, karena kita nggak ngirimkan email ya, jadi cuman diarahkan ke bagian POM. Kalau memang mau diatur dengan email, silakan Anda tonton video tutorial sebelumnya untuk melakukan email konfirmasi dan lain sebagainya, itu sudah saya bahas di channelnya WeddingPress ya. Jadi selanjutnya kalau memang sudah selesai, kita tinggal update dan kita akan cek apakah POM-nya jalan dan akan langsung terisi ke bagian POM kehadiran undangannya. Oke, kita preview change. Nah, pada bagian sini ini silahkan diisi. Misal kita kasih Andi nomor WhatsApp-nya, kita isi. Nah, selanjutnya selamat. Dan kita misal nggak bisa hadir ya, selamat aja karena kan ucapannya selamat itu. Kita send. Oke, sukses, dan kita lihat pada bagian POM terisi. Ya, jadi ini bisa kita lihat. Selamat ucapannya dan maaf tidak bisa hadir. Oke. Nah, sangat mudah kan? Yang jelas dengan integrasi dari Piotnet Add-on yang khusus di bagian Connect POM to Adset, kita tidak perlu ribet lagi untuk ibaratnya mereka pada bagian data POM kehadiran ya. Nanti juga kita bisa kasih beberapa pengaturan tambahan ya, baik logik atau rumus dan lain sebagainya yang ada di bagian Google Spreadsheet. Oke, silahkan dicoba ya, dan pastikan Anda like, comment, subscribe di channel ini ya, supaya tidak ketinggalan aneka video yang lain. Semoga video yang bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari weddingpress.net mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.